Kali ini aku mau mengajak teman-teman mengunjungi sebuah pemukiman yang cukup besar di jalur ini nanti. Jalurnya seperti ini ya. Di ujungnya jalur ini nanti masih ada sebuah pemukiman yang katanya pemukiman tersebut sudah ada sejak zaman Belanda, teman-teman. Ini nggak bayangin ya kalau rumahnya di lokasi yang akan saya datangi itu terus keluar masuk lewat sini malam hari. Waduh, ini cukup panjang ya teman-teman. Ini jalannya, kita mengikuti jalur ini, kita ke arah sana terus teman-teman. Ini ya, wow, luar biasa. Rumput-rumput kayak gini, kita masih ke arah sana terus. Wow, sana juga ada perbukitan teman-teman, bukit semua, luar biasa, pemandangan yang sangat indah. Wow, atau saya harus berhenti di sini dulu untuk memperlihatkan pemandangan kepada teman-teman ya. Tak lihatkan bagaimana kerennya pemandangan di sini. Di situ tuh banyak kayak rumah-rumah kayak gitu, tapi itu kayaknya bukan rumah sih, cuman gubuk sementara yang dipakai warga untuk bercocok tanam. Luar biasa, di tempat begini masih ada pemukiman yang cukup besar teman-teman. Seperti apa pemukimannya, pokoknya teman-teman ikuti terus. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya teman-teman. Nah, dalam video kali ini aku masih berada di kawasan Bondowoso, tepatnya di Pegunungan Ijen atau di Kecamatan Ijen. Ini di kawasan daerah terpencil. Kita habis dari Kawah Wurung ya di video sebelumnya ini. Di sana ada Kawah Wurung. Wow, keren banget teman-teman. Nah, kali ini aku mau mengajak teman-teman mengunjungi sebuah pemukiman yang cukup besar di jalur ini nanti. Jalurnya seperti ini ya. Di ujungnya jalur ini nanti masih ada sebuah pemukiman yang cukup besar yang sudah ada sejak lama dan katanya pemukiman tersebut sudah ada sejak zaman Belanda, teman-teman. Oke, kira-kira lokasi seperti apa yang mau saya datangi? Pokoknya teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, ini ada jeep juga di sini. Jadi perjalanan kita ini nanti cukup panjang teman-teman. Aku berjalan mengelilingi Kawah Wurung di sebelah kananku. Aku menuju ke arah depan sana terus. Ini nanti kita akan sedikit masuk hutan. Habis itu kita melewati savana, padang rumput, terus pegunungan kecil-kecil kayak gitu. Pokoknya keren banget. Teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, seperti ini ya. Ini sekarang siang hari bolong. Tadi sebelum on kamera tak lihat jam setengah 1 teman-teman. Sekarang jam berapa? Ya, wow, sekarang sudah jam 1 kurang sedikit sih. Jam 1 kurang dikit. Nah, perjalanan kita menuju ke arah depan terus. Jadi ini adalah jalur menuju sebuah pemukiman yang cukup besar, tapi jalurnya seperti ini teman-teman. Ini kalau dilihat sih jalurnya cukup lebar. Kendaraan roda 4 pun bisa lewat sini. Ya, tapi kayak gini. Meskipun hujan kayaknya jalurnya cukup enak dilewati karena kontur tanahnya ini sedikit berpasir teman-teman. Ini juga nampaknya di sini habis hujan karena terlihat ini ya, terlihat jalurnya ini cukup basah teman-teman. Jalurnya cukup basah ini. Nah, perjalanan kita masih menuju ke arah depan terus. Wow, masih menuju ke arah depan terus kita. Perjalanan menuju sebuah pemukiman terpencil, kampung besar yang tersembunyi di bawah Pegunungan Ijen Bondowoso teman-teman. Ini benar-benar kampung besar ini, saya nggak bohong. Tapi jalurnya kok seperti ini, keren banget jalurnya. Nah, seperti ini ya. Ini di sebelah kanan ini nggak kelihatan semak-semak kayak gini. Terus di sebelah kiri ini banyak ini teman-teman, banyak tanaman warga. Wow, ini lurus ini tanaman warga ini. Ini tanaman apa ya? Kedelai kayaknya. Wow, di sana ada gunung. Pak, di sana ada gunung. Saya pas melihat ke gunung ada orang ngebel, kaget saya teman-teman. Oke, jalurnya masih ke arah sana terus teman-teman. Oke, jadi sebenarnya saya juga sudah pernah ke sana. Jadi ini video untuk teman-teman yang belum ngelihat video ini, yang belum pernah tahu lokasi ini bisa disimak ya teman-teman. Nah, ini jalan. Kalau nyampe sini kayaknya mobil udah nggak bisa teman-teman. Mungkin ada jalur lain untuk mobil, saya kurang tahu juga. Cuman ini jalan yang saya tahu cuman ini, ya udah saya ngelewati jalur ini aja. Di sini jalurnya sempit. Nggak tahu ya kalau nanti ada jalur lain terus mobil bisa ke sana. Tapi menurut saya ini jalur yang paling deket, yang paling enak ke sini teman-teman. Ini jalur yang paling enak karena ini jalurnya padat banget, cukup enak ini dilewati. Oke, jalurnya cukup enak dilewati. Nah, tapi kalau dilihat ini kayaknya mobil juga lewat sini sih.
karena jalurnya tuh terbagi dua, kayak apa ya, ban mobil itu kanan kiri ini ngelewatin gitu loh teman-teman. Jadi kanan kirinya tergerus, terus tengahnya ini masih bagus kayak gitu. Biasanya kan kalau jalan yang dilewati kendaraan roda 4 itu kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini jalannya kita menurun terus. Wow, di depan ada bukit yang sangat tinggi. Nah, untuk lokasi lengkapnya vlog kali ini, teman-teman bisa simak di deskripsi video ini teman-teman. Lokasinya di mana, tak sematkan juga Google Map-nya ya. Barangkali teman-teman mau berkunjung ke sini, mau melihat keindahan alam di Pegunungan Bondowoso. Ini saya berada di Pegunungan Bondowoso, tapi tidak jauh dari Banyuwangi. Kalau ke sana terus itu ke arah timur itu Banyuwangi teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti ini, wow. Oke, jalur kita masih menurun terus. Kondisinya panas terik, mataharinya cukup menyengat, tapi suhunya cukup dingin teman-teman. Nah ini, oh mungkin ada jalur lain lewat sini. Oh ya, ada jalur lain yang nyambungnya ke sini sama teman-teman. Karena sekali lagi jalur yang saya tahu jalur yang ini tadi. Jadi nanti kalau ada yang komen seperti kemarin, Bang kamu bohong, itu bukan jalur satu-satunya. Bukannya saya bohong, memang yang saya tahu itu jalurnya teman-teman. Jalurnya yang saya tahu ya, yang saya lewati. Nggak mungkin desa seperti itu jalurnya cuman itu, pasti ada yang lain. Itu pasti pembodohan lah, bukan pembodohan ya, memang yang saya tahu jalurnya ini. Tapi di sepanjang video sudah saya jelaskan bahwasanya mungkin ada jalur lain, mungkin ada jalur yang lebih bagus, atau ada jalur lain yang lebih jelek, saya juga tidak tahu. Tapi yang saya tahu jalurnya ini teman-teman. Nah ini bener ya jalurnya. Di sini ada gapura kecil, gapura dari bambu runcing kayak gini. Nah ini memang bener-bener jalur menuju sebuah pemukiman. Ya ini jalurnya. Ini kita masih berada di kawasan semak-semak. Nanti kalau kita ke sana terus, nanti kita akan melewati kawasan apa namanya, kawasan savana kayak gitu, padang rumput dengan pemandangan banyak pegunungan kecil-kecil kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus video ini sampai selesai. 80% aman. Wow, semakin kesini semakin redup, semakin semak belukar yang sangat rimbun. Ini dilewati pakai mobil bisa mungkin, tapi lewatnya yang persimpangan tadi ke arah lurus, karena saya dari arah Kawah Wurung, jadi beda jalur mungkin. Tapi ya setahu saya jalur utamanya untuk ke sana ya ini teman-teman, jalur utamanya. Karena kalau orang mau ke sana tuh ya memang lewatnya sini. Oke. Wow, ini kampung yang wow luar biasa teman-teman. Ini adalah pemandangan alam yang benar-benar sangat menakjubkan teman-teman. Di depan ada gunung yang tidak begitu tinggi. Wow. Perjalanan kita menurun terus. Di sini ada beberapa gubuk, tapi tidak tahu ini rumahnya ditempati atau tidak, atau mungkin hanya untuk warga yang ini ya, yang bercocok tanam di sini ya, kurang tahu juga. Wow, ada pegunungan seperti ini. Wow, oke. Kita masih ke arah sana terus. Ini ya ampun, ini ya memang kelihatan ini dilewati mobil ya teman-teman. Kelihatan karena ada bekas ban mobil ya. Ini ada warga dari sini, Mas. Nah ada warga dari sini. Di sana banyak sapi diliarkan itu teman-teman, di atas bukit itu banyak sapi yang hidupnya liar di sana. Wow, oke, masih terus menuju ke arah depan. Ini nggak bayangin ya kalau rumahnya di lokasi yang akan saya datangi itu terus keluar masuk lewat sini malam hari. Waduh, ini cukup panjang ya teman-teman. Perjalanan kita ini cukup panjang, tapi alhamdulillah ini sangat enak sekali teman-teman. Meskipun jalannya itu bukan jalan aspal, bukan jalan berpaving, tapi ini jalannya enak banget. Nah ini kalau sudah ngomong jalan enak, kita akan disambut jalan yang nggak enak kayak gini loh. Aduh, makanya nggak usah ngomong enak-enak terus. Oke, alhamdulillah. Tapi memang kalau menurut saya jauh lebih enak sih, lebih enak ini dibanding lokasi-lokasi terpencil lain yang pernah saya datangi. Jalurnya di sini tuh cukup nikmat sekali. Wow, jalurnya itu padat banget teman-teman. Jadi tanahnya itu bercampur pasir dan yang sangat lembut kayak gitu. Jadi meskipun ada genangan itu nggak yang sampai bikin ban nancep kayak gitu teman-teman. Wow, ini di sini ada ini apa ini namanya?
ada pegunungan ini. Nah, ada warga. Pak, pegunungannya ya tadi ya. Wow, ini kita belok ke arah kiri ini. Wow, gunung luar biasa. Di depan kita ada gunung yang sangat keren. Wow, jalannya kayak gini ya. Jalannya sudah ada ini ya. Ini jalannya. Kita mengikuti jalur ini. Kita ke arah sana terus teman-teman. Ini ya. Wow, luar biasa. Rumput-rumput kayak gini. Kita masih ke arah sana terus. Wow, sana juga ada perbukitan teman-teman. Bukit semua. Luar biasa. Pemandangan yang sangat indah. Wow, atau saya harus berhenti di sini dulu untuk memperlihatkan pemandangan kepada teman-teman ya. Tak lihatkan bagaimana kerennya pemandangan di sini. Wow, seperti ini ya teman-teman. Di sini ada pegunungan yang sangat tinggi. Terus di sana juga ada pegunungan. Karena itu pegunungan, itu di situ ada pegunungan kecil, di situ gunung, di sana gunung semuanya, di situ bukit. Ada gundukan-gundukan kayak gini ya, kecil-kecil kayak gini. Di sana itu gunung-gunung semua teman-teman. Wow. Itu gunung yang cukup tinggi di sana. Aku nggak tahu ini gunung apa aja namanya karena ya banyak sekali gunungnya di sini teman-teman. Banyak sekali gunung. Nah ini jalannya kalau di sini semakin lebar ini, jalurnya semakin lebar. Atau mungkin ada persimpangan jalan lain, pertemuan jalurnya. Saya kurang paham juga. Nah di situ ada gunung yang cukup tinggi. Mungkin itu Gunung Raung, aku juga nggak tahu. Kalau teman-teman tahu bisa komen ya teman-teman. Wow ini ya. Kita berada di bawah gunung ini. Luar biasa. Kita berada di bawah gunung. Di depan itu gunung yang sangat tinggi. Sayangnya ketutup kabut teman-teman. Ketutup mendung sayangnya. Ini lahan pertanian warga di sini ya. Di situ tuh banyak kayak rumah-rumah kayak gitu. Tapi itu kayaknya bukan rumah sih. Cuman gubuk sementara yang dipakai warga untuk bercocok tanam. Itu di situ banyak-banyak gubuk-gubuk warga. Wow, aku mau berhenti di sini sebentar teman-teman. Tak perlihatkan betapa indahnya pemandangan di sini ya. Sebentar. Nah, aku turun di sini. Waduh, tak perlihatkan betapa luar biasa sekali tempat ini teman-teman. Wow, ini ya. Wow, di sana ini pegunungan semua. Gunung yang sangat tinggi, luar biasa. Ini kayaknya bikin tenda di sini ngecamp. Enak tenan ini teman-teman. Di situ pegunungan, di sana jalannya masih ke sana terus. Di sana gunung-gunung semua. Itu gunung yang sangat tinggi tapi tertutup awan atasnya. Di sini ada gunung, di sini gunung juga. Keren banget. Di sini lahan pertanian warga teman-teman. Oke, aku masih mau lurus ke arah sana. Nah ini mau ke sana, mau melanjutkan perjalanan ke sana. Ini ada warga ini, ada warga lokal sini. Mungkin habis dari ladang. Ini mungkin satu tujuan, mungkin ya rumahnya di sana. Kurang tahu juga ya teman-teman. Aku mau pelan-pelan aja. Aku mau menikmati keindahan alam ini. Luar biasa. Di tempat begini masih ada pemukiman yang cukup besar teman-teman. Seperti apa pemukimannya, pokoknya teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Ada danau di sini, di jalan ini. Ini jalannya agak becek, agak berlumpur-lumpur kayak gini karena ya memang beberapa hari di kawasan Banyuwangi Bondowoso itu masih hujan teman-teman. Bahkan tadi pagi waktu aku mau berangkat ngonten itu pagi, habis sholat subuh itu tak lihat masih gerimis. Dan alhamdulillah nyampe sini panas terik. Jadi ya alhamdulillah banget, pemandangannya sangat terlihat. Di depan ada warga menuju ke arah sana. Sepertinya itu mungkin warga yang tinggal di sana teman-teman. Di sini perkebunan ini teman-teman. Lombok ini, cabai di sini. Di sebelah kiri ini lombok semua. Wow, luar biasa itu. Gunung yang sangat tinggi teman-teman. Subhanallah, luar biasa. Saya kira warga itu mau ke arah lurus terus. Nampaknya ke sana mungkin mau ke ladang ternyata. Oke, kita masih mau ke arah lurus sana. Nggak ada orang sama sekali ya. Karena siang hari bolong, mungkin pada istirahat ya di ladang ini. Wow. Jalannya kayak gini bos. Jalannya agak licin tapi ya cukup enak, padat jalannya teman-teman karena berpasir. Ini. Lah, saya kira orangnya mau ke ladang, ternyata orangnya nerabas ini. Ini orangnya di depan saya tadi. Nerabas ke situ menghindari jalan genangan ini tadi kayaknya. Seperti ini.
Waduh, iya. Pelan-pelan, karena nggak tahu ini dalam atau tidak. Ini, aduh, meleset teman-teman. Jalurnya seperti ini. Menikmati keindahan alam ini teman-teman. Wow, pegunungan, mantap sekali nih. Kita masih terus ke arah depan menuju sebuah pemukiman yang ada di ujungnya jalur ini nanti. Ya bukan di ujungnya sih, karena setelah pemukiman itu nanti ke arah lurus juga masih ada jalan. Jadi pokoknya teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Alhamdulillah kondisinya panas terik. Oke teman-teman, jadi kalau memasuki kawasan ini semat belukarnya cukup tinggi teman-teman. Waduh, di depan ada kendaraan besar atau ada mobil berpapasan. Ini salah satu harus mundur teman-teman. Nggak bisa soalnya jalurnya cukup sempit. Ya memang masih banyak yang punya mobil teman-teman. Ini mau berpapasan harus minggir salah satu. Nah, kita harus dengan sabar ini nunggu ini. Kita harus sabar ini nunggu ini. Oke. Oke teman-teman, nah ini ada warga yang mau keluar. Pickupnya ini mau masuk ini teman-teman. Oke teman-teman, nampaknya ini sudah tidak jauh dari pemukiman ya, sudah ada warga ini. Nah, dan di sini sudah ada ini, apa ini namanya, pemakaman umum. Mungkin ini pemakaman warga yang ada di kampung di depan kita. Assalamualaikum, ini ada pemakaman umum teman-teman. Kita masih menuju ke arah depan terus. Kita lihat seperti apa lokasi desanya teman-teman. Nah katanya ini desanya cukup besar dengan rumah yang cukup bagus-bagus. Tapi tempatnya teman-teman tahu sendiri, tadi perjalanan kita menuju ke sini seperti apa teman-teman. Teman-teman tadi menyimak sendiri perjalanan saya ke sini seperti apa. Nah di depan ini ada pick up yang mau ke arah depan saya. Ini kayaknya mulai pada pulang kerja ini teman-teman. Kayaknya sih sudah deket sini teman-teman. Kayaknya sudah deket banget ini. Ini ada warga dari arah depan juga sudah mulai ramai. Oh ini bisa ini nyalip ke sini bisa. Bisa nyalip ke sini. Nah, seperti ini enak, kita sudah menyalip pick up di depan saya. Kita lihat seperti apa desa di tempat seperti ini, desa yang dikelilingi pegunungan teman-teman. Kita lihat ya. Kita lihat desa yang dikelilingi pegunungan, dan di sini katanya ada rumah peninggalan Belanda yang masih terawat sampai sekarang teman-teman. Wow, itu sudah kelihatan ya, rumah-rumah warga di sana itu sudah kelihatan, dan di sana itu ada pegunungan yang sangat tinggi menjulang teman-teman. Oke, ayo kita berkeliling sejenak ke desa ini. Setelah itu kita nanti mencari rumah Belandanya di sebelah mana teman-teman. Oke, ini ya. Wow, ini kita sudah menemukan desanya teman-teman. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Tak ajak keliling desa ini teman-teman. Kita lihat seperti apa ini desanya. Melihat pemukiman warga di sini, aku mau berkeliling dulu. Cukup ramai di sini. Rumahnya sangat banyak. Ini ada apa ini, nggak tahu ini. Oh, di sini ada sekolahan juga, ini sekolahan TK ini teman-teman. Ini sekolahan TK. Di situ ada masjid. Masjidnya cukup besar. Rumah warga seperti ini. Rumah warga seperti ini ya. Ini jalur utamanya desa ini sepertinya. Di sana masih banyak rumah. Ini jalur utamanya desa seperti ini. Nah, ini ada gapura kayu di sini. Di sini ada lapangan. Lapangannya dipakai untuk menggembalakan ternak, teman-teman. Oke. Ini ada sekolahan. Kampung terpencil yang dikelilingi pegunungan ini bernama Afdeling Jampit. Sebuah kawasan di Bondowoso, Jawa Timur yang terkenal dengan perkebunan kopi dan bangunan peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1927. Kawasan ini masuk perkebunan Kalisat PTPN 12, Desa Jampit, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Afdeling sendiri adalah bagian dari suatu wilayah administrasi pada masa kolonial Belanda, khususnya dalam konteks perkebunan, yang merupakan pembagian administrasi dari suatu kebun.
Dalam organisasi perkebunan, afdeling merupakan satuan terkecil dan menjadi ujung tombak pengelolaan. Jadi, masyarakat yang tinggal di sini adalah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan, termasuk buruh panen, pemeliharaan, dan administrasi, serta keluarga mereka yang tinggal di perumahan afdeling. Mengutip dari Jawa Pos Radar Jember, kawasan ini berada di ketinggian 1700 mdpl dan dikelilingi banyak pegunungan, membuat suhu di kawasan ini cukup sejuk. Sumber lain menyebutkan, suhu rata-rata di kawasan ini mencapai 18 derajat Celcius, dengan suhu paling ekstrim pernah mencapai 5 derajat Celcius. Kawasan ini terbilang cukup terpencil. Berjarak 56 km dari pusat kota Bondowoso, kampung ini sendiri dihuni sekitar 480 jiwa. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk mengunjungi sebuah rumah peninggalan Belanda yang masih terawat hingga saat ini. Nah, ini mau diantarkan bapaknya. Oke teman-teman, jadi di salah satu sudut kampung ini tuh ada rumah yang katanya itu peninggalan Belanda teman-teman. Jadi bangunannya itu masih asli dari tahun 1927 dan masih terawat sampai sekarang teman-teman. Ini saya mau diantarkan warga, kita menuju ke sana sambil kita lihat-lihat kondisi pemukiman ini ya teman-teman. Ternyata di sini kampungnya cukup luas teman-teman. Rumahnya sangat banyak dan berdempet-dempet kayak gini teman-teman. Sebagian rumah dinas dan juga sebagian ini kayak bangunan yang bikin sendiri seperti itu teman-teman. Ada yang rumahnya itu rumah dinas, tapi juga banyak yang rumah bangun sendiri. Wih, keren banget ini teman-teman. Di pekarangan rumahnya semua jadi lahan pertanian ini ya. Di sini suhunya cukup dingin ya teman-teman. Itu di belakang rumah itu ada pegunungan, terus di depan rumah warga ini rata-rata pada ditanami apa ini ya, tanaman pertanian seperti ini. Jadi memanfaatkan lahan yang ada untuk bercocok tanam teman-teman. Keren banget asli ini, pemukiman yang banyak diimpikan banyak orang. Ya cuman akses untuk ke sini itu cukup jauh sekali dari perkotaan teman-teman. Oh, di sini nggih. Saya tadi ke sana. Sebenarnya ngelewati tapi nggak kelihatan ya Pak dari jalan. Kelihatan masih di sana itu. Oh. Sampai kan dari sana tadi. Iya. Nggih. Terima kasih ya Pak. Iya. Ngapunten. Oh, lah ini bangunan apa ini Pak? Ini tempat anu dulu, genset. Oh, genset. Sebelum ada PLN. Sebelum ada PLN. Pakai genset. Oh, genset. Tapi PLN sudah lama ya Pak di sini? Udah. Oh, sudah lama. Oh, ini dulu banget berarti. Iya. Pakai genset dulunya, sekarang sudah pakai PLN. Nggih. Lah kalau bangunan ini dulunya bangunan apa, Pak? Rumah Belanda. Rumah Belanda. Iya, waktu pertama menguasai di sini. Pertama Belanda ke sini memang ini rumahnya. Iya. Oh, nggih. Dulu katanya kakek saya itu waktu bangun ini ngangkut batunya itu, Nggih. dindingnya itu kan pakai kuda dulu. Pakai kuda. Oh, subhanallah. Loh, kalau di sana tuh masih ada. Kalau itu bangunan bukan barengan sama ini. Oh, bangunan baru lah ya ibaratnya. Iya, waktu di sini milik BTP. Nggih. Jadi bapak manajernya dulu di sini. Oh, tapi gitu. masih belum manajer, masih Pak DM gitu. Berarti masih ditempati kalau yang itu. Tidak, Mas. Di sini ternyata banyak rumah ya, Pak? Iya. Oh, nggih. Banyak rumahnya. Pak, berapa penghuninya di sini, Pak? 480 kakak. Oh, nggih. 480 orangnya ya. Nggih. Tapi ya Pak ya, napa? Tanah sendiri atau punya perkebunan? Tanah HGU. Nggih. Tapi bangunannya bangun sendiri. Yang di depan tuh bangunan milik BTP, yang di belakang ini bangun sendiri. Nggih. Tapi kan kampungnya kan sudah ada sejak zaman Belanda memang. Iya. Cuma ya tambah orang ke belakang gitu ya. Nggih. Terima kasih loh Pak, ngapunten. Ya, Mohon maaf sekali. Ya, Ini tadi habis pulang dari anu ta?
Baru pulang dari kebun. Oh, nggih. Bersih-bersih di Nggih. kopi juga. Terima kasih ngapunten. Pak sinten, Pak? Pak Rudi. Pak Rudi nggih. Saya Sultan. Sultan. Kalau sini lagi mampir. Nggih, siap. Terima kasih banyak. Ya. Tapi ini saya ke situ-situ nggak apa-apa ya? Lihat-lihat ke situ. Foto-foto gitu nggak apa-apa ya? Ya, terima kasih nggih. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisinya. Ini tuh bener-bener rumah peninggalan Belanda teman-teman. Dari arsitekturnya, dari bentuk bangunannya itu memang mirip rumah-rumah di Eropa teman-teman. Itu di atas ada cerobong asapnya karena memang di sini tuh cuacanya cukup dingin. Jadi mungkin di dalam ada tempat pembakaran apinya seperti itu teman-teman. Kalau dilihat rumah ini tuh 2 lantai ya teman-teman. Di bawah ada jendelanya. Lantai 1, di atas juga ada jendelanya tuh untuk lantai 2. Oke, ayo coba kita berkeliling rumah tua peninggalan Belanda ini. Informasi yang saya dapatkan, rumah ini tuh sudah dibangun sejak tahun 1927, jadi sebelum kemerdekaan. Tapi terlihat masih sangat kokoh sekali ya teman-teman. Berarti ini perawatannya cukup baik. Tapi yang nggak tahu ya kalau untuk kayu-kayunya seperti ini tuh sudah diganti apa belum. Mungkin sudah ya, karena kalau kayu dari zaman itu mungkin sudah keropos dan lain-lain teman-teman. Seperti ini ya. Ini kalau dari samping seperti ini teman-teman. Di depan itu halamannya sangat luas sekali. Dan kalau ke arah sana terus itu jalan teman-teman, jalan utama yang kita masuk tadi itu di sana. Nah di belakang sana itu masih ada satu bangunan lagi. Nanti coba kita ke sana ya teman-teman. Kita mau berkeliling yang area sini dulu. Yang ini adalah bangunan peninggalan Belanda. Kalau yang di belakang itu tadi kurang tahu ya teman-teman. Katanya sih masih baru. Ya maksudnya baru itu mestinya setelah kemerdekaan, bukan di zaman Belanda. Kalau yang ini benar-benar arsitektur zaman Belanda teman-teman. Wih, bentuknya bebatu-batuan kayak gini ya. Ini kalau menginap di sini malam hari nggak tahu ya gimana vibesnya. Kayaknya kalau siang sejuk, kalau malam ya nggak tahu. Kalau sendiri ya mungkin agak horor, tapi kalau rame-rame mungkin enak ya teman-teman. Wih, nggak tahu ini. Keren, bagus banget. Tapi di sini cukup sunyi teman-teman. Cukup sunyi banget. Wow, seperti ini ya. Ada parabolanya juga, ada TV-nya mungkin ya di dalam. Nah, ini sekarang aku berada di bagian belakang. Sekarang aku mau mengajak teman-teman menuju satu lagi bangunan yang ada di sana, teman-teman. Ini ada jalannya di sini ya. Jalannya sudah disiapkan seperti ini, teman-teman. Kanan kirinya ada pagarnya seperti ini. Pagar pembatasnya ini dari apa ini? Ya, dari bunga-bunga seperti ini. Jalannya juga sangat terlihat jelas. Terus di kanan kirinya ini rumputannya cukup tinggi teman-teman. Karena beberapa waktu yang lalu kawasan ini tuh cukup viral, banyak yang kesini jadi tempat wisata kayak gitu. Jadi banyak yang foto-foto di sini, sangat instagramable ya teman-teman. Cuman kalau di wilayah sini agaknya sudah jarang didatangi. Ini rumputnya sampai seperti ini teman-teman. Kita mau ke sana terus ya teman-teman. Oke, di sini juga ada bangunan tua. Tulisannya sih Pondok Wisata Jampit. Oke, namanya ini sudah tidak difungsikan lagi karena jalannya sudah hilang teman-teman. Jalannya sudah ketutup rumput semua. Dulunya tempat apa? Kurang tahu juga. Yang pasti seperti ini teman-teman. Tidak jauh dari rumah Belanda tadi. Wow, apakah ini juga peninggalan Belanda? Kurang tahu juga ya teman-teman. Seperti ini. Rumah Belandanya ada di sana. Keren. Nggak mau masuk. Mau masuk apa enggak ya? Nggak usah lah, kita lihat dari luar aja. Seperti ini. Di tempat seperti ini ada desa yang sangat besar. Ini bangunan tua. Di belakang ada gunung. Di sana adalah rumah peninggalan Belanda yang memang dulunya waktu Belanda kesini ya ini rumahnya teman-teman. Ini rumahnya. Mungkin ini perawatannya dengan sangat bagus ya, makanya masih sangat kokoh sampai sekarang. Di sana itu ada pegunungan teman-teman. Aku nggak tahu itu gunung apa. Karena pusing aku teman-teman, banyak sekali gunung kanan kiri depan belakang, banyak sekali gunung, jadi aku nggak tahu itu gunung apa. Seperti ini ya.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah menjelaskan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.